Oke, selamat siang. Oke, jadi hari ini kan kita udah pertemuan kelima, ya. Di pertemuan 5 ini materinya banyak, tapi banyak juga yang kayaknya nggak akan kita bahas, ya. Jadi materinya kan ada retrofit, mosi dan glide dan firebase. Jadi tambahannya adalah firebase. Ini materi yang ada sebelumnya dan ada tambahan untuk semester ini, ada tambahan firebase. Ya, kita bahas. Biasanya firebase nggak dibahas. Nah, hari ini di semester ini kita akan bahas. Nah, secara singkat ya, retrofit, mosi dan glide. Retrofit itu digunakan untuk melakukan HTTP request, gitu ya. Retrofit digunakan untuk melakukan HTTP request seperti Axios atau Fetch yang dulu pernah dipelajari waktu PTI, ya. Masih ingat ya? Nah, ketika kita melakukan HTTP request, biasanya responnya itu kan berupa JSON. JSON itu adalah string, ya. Nah, string yang panjang gitu ya, tapi di dalam string itu ada data-data gitu ya, data-data. Nah, itu mau kita pakai datanya. Nah, untuk bisa kita gunakan harus kita konversikan dulu menjadi objek. Ya, jadi JSON-nya dikonversi menjadi objek menggunakan mosi. Jadi ini adalah library third party gitu ya. Dan di salah satu data itu ada URL gambar misalnya. Dan gambar itu mau kita tampilkan di aplikasi kita. Nah, itu kita menggunakan glide. Gitu ya. Secara umum seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa langsung aja mengerjakan modul yang ada di modul praktikum. Gitu ya, untuk materi retrofit, mosi dan glide ini. Nah, hari ini saya mau bahas tentang firebase, gitu ya, karena mungkin dan pengalaman selama ini kebanyakan project juga menggunakan firebase, ya, menggunakan firebase. Jadi hari ini saya mau coba bahas firebase di kelas ini, gitu ya. Oh iya, kayaknya di e-learning saya belum upload materinya, nanti saya upload gitu ya. Untuk materi Firebase saya nggak bikin slide-nya. Saya ada sih slide-nya tapi dari dosen lain gitu ya. Jadi saya screen record ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini step-stepnya saya screen record. Jadi nanti saya upload hasil screen recordnya. Jadi kalau kalian mau mencoba apa yang kita demokan di kelas, bisa diputar lagi recordnya. Oke ya. Ya berarti ini saya tutup. Nah kemudian Firebase. Oke ya. Nah ini adalah sebuah project baru, Hello World. Ya coba kita play dulu Hello World-nya. Kita play dulu. Oke ya, ini project Hello World-nya ya.
Ini project Hello World-nya. Nah, kita mau menghubungkan project kita, project Android ini dengan project di Firebase. Nah, di sini ada tools, di bagian menu tools itu ada pilihan Firebase. Ya, kita bisa klik Firebase-nya dan kita bisa pilih produk Firebase yang mau kita gunakan, gitu ya. Nah, untuk database di Firebase ini ada real time database atau Cloud Firestore yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Gitu ya, ada real time database dan Cloud Firestore yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, kita coba dua-duanya ya. Kita coba dua-duanya, nanti kalian cari tahu sendiri, lihat sendiri kira-kira mana yang lebih cocok untuk project kalian. Gitu ya. Yang real time database, nah gimana caranya? Di sini kita langsung aja. Di sini ada pilihannya Get Started with Real Time Database. Kita klik. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah connect to Firebase. Kita connect aja. Nah, nanti dia akan otomatis membuka web console-nya Firebase. Ya, ini web console-nya Firebase. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tinggal bikin project baru ya. Kita tinggal bikin project baru. Ketika kita create project, nah ini akan otomatis dibuatkan project name-nya Firebase Hore Hore. Ini sesuai dengan nama project yang ada di Android Studio. Ini tadi nama project Android-nya adalah Firebase Hore Hore, gitu ya. Firebase Hore Hore, maka di sini juga namanya sama nih. Meskipun nggak harus sama sih, ya nggak harus sama. Nih kita samakan aja. Continue. Nah, ini apakah kita mau menggunakan Google Analytics gitu ya. Kalau misalnya mau dipakai bisa dicentang, opsional. Kita create project. Oke, kalau udah kita continue. Dan kita klik connect. Gitu ya. Nah, ini sudah connected. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada tandanya ya, connected di sini. Gitu. Nah, sebenarnya di belakang layar ya ada file yang ditambahkan ya oleh Firebase itu kalau kita ganti nih view projectnya menjadi project di sini. Nah, di bagian apps ini ada file Google Services.json. Ya, ini file yang ditambahkan oleh Firebase. Jadi kalau misalnya nih kita punya project terus kita mau ganti Firebase-nya. Ya, project Firebase-nya kita mau ganti gitu ya. Nah, ini kita bisa update. Jadi kalau kita ke Firebase Console, ini misalnya kita refresh dulu. Kemudian nah ini Firebase Hore Hore, kita klik di sini. Nah, di bagian setting ya, di sini ada setting. Kalau kita ke project setting, nah di sini ada ininya nih, Google Services.json. Nah, ini bisa kita download. Ya, kalau misalnya kita ganti projectnya gitu ya, projectnya kita mau bikin baru gitu, kita mau konekin. Nah, ini tinggal ditimpa aja filenya, gitu. Atau misalnya nih saya share project saya ke kalian, kalian kan nggak punya akses nih ke Firebase saya, gitu ya. Kalian mau ganti sendiri Firebase-nya, tinggal diganti file Google Services.json ini, gitu, ya.
Oke, seperti itu. Nah, ini udah connected ya. Kemudian langkah kedua adalah add real time database. Ini kalau kita klik, kita perlu menambahkan Gradle dependensinya, gitu ya. Nah, ini kita tinggal accept aja nih. Jadi otomatis di update Gradle-nya. Nah, di sini langsung melakukan Gradle sync, ya kan? Langsung melakukan Gradle sinkron. Oke. Oke. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita ke project overview. Nah, di sini kita mau coba pertama kali adalah real time database. Nah, real time database ada di all product. Sini ada real time database. Kalau kita klik, ya, kita create database ya. Kita create database. Ini kita bikin database-nya. Kita pilih servernya, locationnya di mana, misalnya di US, kita next. Nah, ini kita pilih aja yang test mode ya, karena kita masih tahap development. Untuk sementara kita pakai test mode yang praktis ya, jadi aksesnya bebas selama kita punya file JSON-nya tadi itu. Ya, kalau kita sudah production, sudah mau dipublish, baru kita ganti jadi log mode gitu ya. Kita enable. Oke, udah jadi database-nya. Ya, ini bentuk database-nya. Jadi agak sedikit berbeda dengan database yang kalian biasa kenal. Kan biasanya ada tabel, ada kolom gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Misalnya kita mau tambah file data baru gitu ya. Data mahasiswanya ada banyak. Jadi kita buat dalam bentuk objek. Misalnya mahasiswanya itu ada mahasiswa 001 gitu ya. Nah, ini isinya adalah objek juga. Isinya adalah NIM 001, nama, Jontor, prodi, informatika. Enter. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Ini adalah datanya. Database-nya bentuknya seperti ini. Iya. Ini real time database. Bentukan datanya kayak gini. Oke, nah sekarang kita mau menghubungkan aplikasi Android kita dengan real time database yang ada di Firebase, gitu ya. Oke, kita coba dulu. Ini kita tutup. Nah, di main activity ini kita coba hapus ya. Ini kita hapus. Kemudian ditambahkan layout, linear layout supaya mudah. Oke, nah kemudian kita tambahkan sebuah button, di sini. Button size-nya 40 sp misalnya, 40 sp. Teksnya adalah simpan. Kemudian ID-nya kita ganti ya, BTN simpan misalnya. Seperti ini. Oke. Nah,
seperti biasa nih, kalau kita punya button di XML berarti kita hubungkan dengan Kotlin-nya kan. Berarti kita punya file btn simpan sama dengan find view by ID button r.id. btn simpan, ya kan? Kita import. Nah, kemudian btn simpan dot set on click listener. Kan? Nah, di sini yang kita mau lakukan adalah kita mau menambahkan data. Pokoknya data hello world lah ke Firebase, ke si real time database ini. Ya kan? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama step 1 gitu ya. Buat koneksi ke real time database. Nah, kemudian stepnya cuma 2 sih sebenarnya. Step 2, lakukan operasi data, kan? Nah, step pertama kita buka dokumentasinya Firebase ya. Firebase real time database doc. Nah, jadi supaya kalian bisa oprek-oprek nanti nih, ya. Bisa oprek-oprek. Kita coba lihat real time database. Karena yang kita bahas di sini cuma bagian kecil banget, gitu ya. Nanti selebihnya coba sendiri. Oke, kita yang Android read and write data. Oke. Nah, kita mau nyimpen data dulu. Nah, untuk deklarasi buat koneksinya, ini database sama dengan firebase database.reference. Ya. Nah, ini kita bisa pakai ini firebase let init var database reference, kita kopas aja ya. Ini kita kopas aja nih sini. Nah, ini tinggal kita import, ya kan? Kemudian kita punya database firebase database reference. Oh, ini step 1A. Ya, kemudian di sini step 1B. Step 1B. Firebase. Import. Ya, ini membuat koneksinya. Jadi tahap yang 1A itu buat variabelnya, ya, bikin kuncinya, ya, bikin kuncinya. Step 1B kuncinya dibikin tuh, ngerti nggak? Ya, step 1A kartunya dibikin nih, tapi kartunya masih kosongan, ya. Step 1B kartunya disetting supaya bisa buka database-nya, gitu, ya, seperti itu. Oke, nah let init var database. Let init itu adalah kita bikin variabel, tapi baru diinisiasi atau variabelnya itu baru dibuat kalau mau dipakai. Kalau belum dipakai, dia belum dibikin, gitu. Ya, let init seperti itu. Jadi namanya let init kan, terlambat. Oke, tahap berikutnya adalah lakukan operasi data. Nah, ini udah ada contohnya nih. Database. Kita lihat dokumentasinya ya. Kita lihat dokumentasinya. Saya mau kopas dari dokumentasinya nih. Jadi kalian tahu betapa gampangnya. Nah, ini database. Gini aja deh. Set data hello world to real time database. Coba ya. Nah,
database child hello set value hello world. Ya, perhatikan polanya. Sama kan? Database child set value. Ada child, ada set value. Ya, di sini ada child, ada set value. Kita coba run. Ya, kita coba rerun. Berarti nanti akan muncul tombol. Tombolnya itu kalau diklik maka akan menambah data hello world ke dalam real time database. Lama sekali. Oke, nah tampilannya seperti ini kan. Kita coba buka dulu ya, database-nya kosong ya. Masih tadi yang tadi kita tambahkan secara manual dari sini. Gitu ya. Sekarang kita coba klik tombol simpannya. Gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan apa-apa di sini karena kita emang nggak bikin. Kita lihat, nah di sini ada hello world. Ya, datanya udah masuk. Gampang kan? Cuman 2 step. Buat koneksinya, bikin kuncinya ya supaya bisa buka database-nya ke server. Ya udah, tinggal ditambahin path-nya. Ini kan path-nya nih. Kalau kita buka database-nya, ini kan ada path-nya nih. Nih, ada path-nya. Kalau kita buka yang tadi yang mahasiswa nih kan panjang nih. Mahasiswanya kita buka, di sini yang mahasiswa. 001-nya kita buka, nih ada ini. Namanya kan seperti URL aja gitu. Jadi ini child value-nya. Kalau child-nya banyak ya ini berarti child mahasiswa, child 001 value nama, set value. Itu ya. Nah, sekarang kita mau bikin aplikasinya, ada yang seperti tadi tuh, tadi sempat ada previewnya ya. Kita mau bikin ada name, nama, sama prodi. Terus kita mau simpan. Kita mau simpan. Kalau tombolnya diklik simpan, maka dia akan nyimpen ke database. Oke. Oke, berarti di bagian activity main-nya kita mau tambahkan edit text sebanyak 3 ya kan? Kita mau tambahin edit text. Ya kan, size-nya kita besarkan. 40 SP. Ini juga 40 SP. Salah.
Oke, seperti ini ya, nim nama prodi. ID-nya juga kita set ya. ID-nya kita set di sini et nim. Ini kok prodi. Et nama et prodi. Oke. Nah, seperti biasa kalau kita punya di XML, kita find view by ID di sini di Kotlin-nya. Berarti kan kita punya file et nim sama dengan find view by ID. Edit text r.id titik et nim. Ya. Kita tungguin Copilot-nya bekerja. Kok lama ya? Jadi kita ketik manual aja, et nama sama dengan find view by ID, edit text r.id titik et nama, file et prodi sama dengan find view by ID, edit text r.id titik et prodi. Oke, udah jadi. Ya kan, ketika buttonnya diklik berarti di bagian sini kita mau ambil data kan, ya. Nah ini berarti ambil data dari edit text, simpan dalam variabel, ya kan, berarti kita punya var nim sama dengan et nim dot file et nim dot, kok jadi lupa ya, dot text ya, et nim dot text dot to string. Coba get value from edit text. Ini Copilot-nya agak lama ya. Kayaknya bener deh. Var nama sama dengan et nama dot text dot to string. Var prodi sama dengan et prodi dot text dot to string. Ya, mudah-mudahan bener. Oke, nah ada satu tambahan lagi ketika kita mau melakukan operasi data kan. Kita mau masukin datanya banyak nih sekaligus, ada nim, nama, dan prodi. Kalau tadi kan cuma satu doang, hello world, hello world gitu kan. Nah ini kita perlu buat struktur datanya. Nah struktur datanya ini kita buat menggunakan sebuah data class. Ya, jadi di sini kita bisa new Kotlin class. Nah kita pilih data class di sini. Misalnya mahasiswa. Ya, jadi kita bikin sebuah data class mahasiswa. Mahasiswa itu punya ID. ID-nya ini akan kita jadikan sebagai primary key, sesuatu yang unik, string, gitu ya. Koma, mahasiswa juga punya nim, jadi nim dan ID agak beda. Nimnya juga string, kemudian file nama, ini juga string. Kemudian file prodi ini juga string, seperti ini ya.
Jadi kita punya data mahasiswa, mahasiswa itu punya ID, NIM, nama, dan prodi. Oke, udah kita tutup. Jadi kita punya kelas mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah punya database-nya. Kita mau lakukan operasi datanya kan? Operasi datanya adalah database.child, ya kan? Path-nya kita mau simpan ke mahasiswa dot child. Nah, child-nya itu kita mau dalam bentuk ID. Jadi kan ada ID, nama, prodi. Nah, NIM nama prodinya ini kan dapat dari edit text. ID-nya kita bikin var ID sama dengan, coba ya, Copilot-nya saya agak lupa. Generate unique ID from real-time database. Wah, lemot banget. Tanpa Copilot saya nggak bisa apa-apa. Kita ini dulu ya, filtering dulu biar pinter. Emang lagi lemot ya internetnya ya? Ini sinyalnya juga cuma 2 bar di sini. Oke, coba ya. Ini lebih cepat nggak? Database. Pas sama aja. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kita punya ID. Ini kodenya ya, database child mahasiswa.push.key. Nah, ini nanti kita pakai nih. Jadi anaknya adalah ID, gitu kan? Dot set value, ya kan? Tadi kan child set value. Ini kenapa merah ya? ID dot toString. Nah, set value. Nah, value-nya ini adalah sebuah objek. Berarti ID, NIM, nama, dan value ini kita buat jadi objek. Nah, itu create objek mahasiswa. Mantap. Udah. Mahasiswa sama dengan mahasiswa, ID toString, NIM, nama, prodi. Nah, set value-nya adalah mahasiswa. Seperti ini. Setelah selesai, kita tambahkan toast ya. Toast dot make text. Sukses simpan data. Konteksnya this, sukses simpan data. Nah, nih. Oke ya, kita coba run.
Dengan ini kayaknya UTS kalian terlalu gampang. Terlalu gampang. Kayaknya. Ya. Nanti saya kasih preview-nya soal UTS. Minggu ini udah akan di-publish harusnya. Nanti saya kasih duluan. Soal UTS-nya bikin project-nya. Oke. Bikin project-nya. Fokusnya adalah tampilannya. Tampilannya jadi semua, ya, navigasinya, titiknya semua jalan. Dan ada sebagian proses data. Tidak semuanya jadi, tapi sebagian proses datanya sudah bisa. Dan bedanya sama untuk di UAS apa? kalau di UAS sudah semuanya komplit. Oh, ini sampai tahap selanjutnya Ya, belum. nanti saya share. Berarti Pak kalau dia mau bikin pakai data kompos Boleh. Maksudnya nanti kan belum diajarin juga ganti source. Boleh, kalau dari sekarang udah mau pakai kompos nggak masalah. Oke, nah ini NIM ya, kita masukin NIM-nya 007 namanya James Bond, prodinya film. Kita simpan. TOS-nya nggak muncul ya? Coba kita cek, masuk nggak? Nah ini, masuk nih datanya nih. James Bond 007 prodi film. Ya, jadi kalau kita masukin lagi misalnya 00101 Dalmatian, simpan. Harusnya TOS-nya muncul nih, kok nggak muncul ya? Nah, ini kan masuk nih Dalmatian. Nah, ini adalah ID unik yang dibikin tuh. ID uniknya bentuknya kayak gitu. String. Nih ID-nya nih. Ya, ini ID yang dibuat seperti ini. Gampang ya? Gampang. Oke, nah sekarang terus kita mau nampilinnya gimana nih? Ya, kita mau nampilin. Kita coba baca lagi ya. Kalau kita mau baca data gimana nih? Di sini nah, kita bisa gunakan get add-on success listener. Gitu ya. Kita coba ya. Kita coba misalnya di sini ini kan button on click listener ya. Di sini atau di sini deh. Kita mau get data from real time database. Ya, kita mau get data from real time database. Berarti nah, ini step satunya, 1B-nya kita pindahin ke atas ya. Karena kan kita butuh kunci ya. Kan kita butuh kunci. Ini kita naikin ke atas deh, ke sini. Gitu ya, step 1B. Nah, get data from real time database. Nah, ini. Database.child, kita mau akses child mahasiswa, ya kan? Kita mau akses data yang ada di dalam mahasiswa, gitu kan? Kita mau akses datanya, gitu kan? Berarti database.child mahasiswa get .add-on success listener. Nah, kita coba log ya. Kita coba log d debug, value.
value dot toString. Nah, ini kita log juga, log d debug dot it. It dot toString. Oke, kita coba tes ya. Kita coba log dia. Nah, ini datanya. Ini datanya. Kan masuk di lognya. Terus kita mau tampilin nih satu-satu. Kalau ini kan baru di log. Terus mau nampilin di activity-nya gimana? Nah, coba ya. Create gini, loop true data, create text view to display data, and add to layout. Coba kita lihat for data. Nah, ini jadi ya kan, jadi datanya tadi kan banyak banget ya. Datanya kan tadi kita lihat lognya itu semuanya dicetak gitu ya. Itu kan semua data yang ada di dalam folder mahasiswa gitu ya. Nah, kita mau looping tuh untuk tiap mahasiswa kita ambil ya. Jadi untuk setiap data di dalam it.children, berarti dalam setiap hasil query-nya itu, hasil select-nya ya, anggaplah hasil select gitu kan. Nah, ini dapat data nih. Jadi kita buat nih mahasiswa sama dengan data.getValue, formatnya adalah mahasiswa kelas.java. Gitu ya. Kemudian ini di log lagi. Nah, ini kita bikin text view. Karena di dalam XML kita kan nggak ada text view kan. Nah, ini kita masih pakai cara biasa gitu ya. Di sini kan nggak ada text view nih. Kita mau nampilin di bawah sini nih. Ini kan terakhir button. Kita mau nampilin di bawah sini. Nah, kita buat secara dinamis. Ya, kita buat secara dinamis nih text view-nya. Jadi bikin text view, kemudian text view-nya di set, isinya adalah name, nama, prodi, gitu kan. Kemudian ditambahkan ke dalam layout-nya. Nah, text view-nya saya mau set dulu tv dot text size-nya 20F misalnya, biar besar. Nah, ini di append ke linear layout. Berarti linear layout yang di sini ini harus dikasih ID nih. Linear layoutnya dikasih ID linear layout. Di sini linear layout sama kan? Tapi masih merah. Nah, udah. Nah, terus di append. Ya, masih ingat dokumen object model mirip-mirip tuh. Bikin text view kemudian ditambahin jadi anak. Ya kan? Kita coba run ya. Muncul nggak datanya? Nah, ini 2 part udah selesai nih. CR, create dan read. Tinggal U dan D-nya belajar sendiri.
muncul nggak? Kok nggak muncul? Sebentar. Error dia. Tunggu ya, kita cek masalahnya di mana. Coba kita lihat lognya. Lognya. Oke, kita coba log dulu ya. Log debug before loop. Log.d debug inside loop. Ini kenapa? Oh, D. Log.d debug after loop. Ya, ini yang biasanya saya lakukan nih kalau force close nggak ketahuan kenapa nih. Coba dicari masalahnya di mana. Ya, yang bikin susah yang kayak gini kalau force close nggak tahu alasannya. Nah, before loop dan inside loopnya muncul. Tapi after loopnya nggak muncul nih. Berarti ada masalah di sini. Nah, ini mahasiswa to stringnya nggak ada. Mahasiswa data get value mahasiswa kelas. Oke ya, coba kita cek. Jangan-jangan karena mahasiswa yang pertama ini nggak sesuai ya. Kita coba hapus dulu ya ini ya. Kita coba hapus mahasiswa yang pertama. Karena datanya beda kan. Kita coba run lagi ya. Enggak. Waduh, force close lagi. Nah, ini udah muncul nih. Coba kita run lagi. Kita lihat lognya. Oh, belum muncul nih. Before loop dan inside loop. Berarti masih error. Mahasiswa data get value. Coba kita lihat dokumentasinya. It dot coba ini kita ganti jadi it dot value ya. It dot value dot children.
Oke, kita lihat contekan dulu. Tadi perasaan berhasil. Data Oh, berarti bukan ini, data.value data.value. Bisa nggak kayak gini? Coba ya, kita tes lagi. Kita tes lagi. Nah, muncul nih, tapi nol semua. Muncul tapi nol semua. Oke, ini kita ganti dulu ya. Ini kita ganti. Kemudian kita coba log dulu. Kita lihat tadi lognya apa ya? Tadi lognya 0. Mahasiswa.toString. Coba, kok nggak bisa? Kita coba log ya. Log.d debug, data.value.toString. Ini error. Kita coba run lagi. Nah, ini muncul nih, James Bond Dalmatian. Muncul satu-satu di lognya. Ya, di lognya muncul. Berarti di sini data.value to stringnya dapat. Berarti gimana nih? Nah, ini kita ulang lagi berarti. Create new text view. Text view-nya di set mahasiswa to string. Nah, ini harusnya bisa nih. Coba kita coba lagi. Gak muncul. Nah, dapat nih. Tuh, dapat kan? Cuma kecil tulisannya. Kita besarin lagi ya. Kita besarkan tulisannya. Mana tadi? Text view dot text size 20f. Udah jadi deh. Bisa kirim data, bisa ambil data.
ini kan James Bond Dalmatian. Oke, ini real time database. Kita bahas sedikit yang Firestore ya. Karena nanti di lab pakai Firestore. Jadi kalian punya dua cara. Nah, Firestore, kalau kita mau pakai Firestore sama tadi kan kita ke bagian tools. Ke bagian tools Firebase. Kemudian di bagian nah ini ada Cloud Firestore, kita get started. Karena sudah connected, kita tambahkan SDK-nya aja, accept change. Kita update Gradle-nya. Oke, nah kita mau coba kirim juga NIM nama dan prodi itu ke Firestore ya. Nah kita buka dokumentasinya Firestore. Ini kan untuk add data, untuk buat koneksi ya. Tahapannya kan tahap pertama harus kita bikin koneksi dulu ya. Nah untuk bikin koneksi caranya seperti ini. Ya, file db firebase.firestore. Kita copy, taruh di sini, kita import ya. Ini file untuk ke Firestore-nya db firestore. Nah kita kasih nama db firestore supaya jelas ya, db firestore. Kemudian ketika tombolnya diklik, misalnya di sini kalau tadi ini kan simpan ke real time database kan yang pertama. Nah, sekarang kita mau simpan data ke Firestore. Oh ya, kita buka dulu Firestore-nya ya. Di sini kita ke Firestore dulu. Ke all product. Di sini ada Cloud Firestore. Di sini ada Cloud Firestore. Kita create database. Nah ini pilih regionnya, kemudian next, kemudian kita test mode, kemudian create. Nah ini bentuk database-nya kayak gini. Jadi dia bentuknya ada collection dan dokumen. Collection itu kayak folder, dokumen tuh ya kayak dokumen. Misalnya kita mau collection-nya adalah collection mahasiswa, gitu ya. Nah di mahasiswa ini kita mau tambahin data mahasiswa. Ini bisa auto ID ada NIM 007, ada nama James Bond, ada prodi, film. Tuh, save. Jadi ada collection dan ada dokumen. Di mahasiswanya ada berapa nih? Oh, ada 1. Nah, datanya apa aja? Oh, ada James Bond, datanya ada nama, NIM, prodi. Mau tambah data mahasiswa baru, nambah. Mahasiswa baru 101. Fieldnya NIM 101, nama Dalmatian, prodi, film. Ya bentuknya kayak gini. Nah di sini kita bisa bikin tambah collection baru lagi. Collectionnya misalnya namanya apa ya? Collection pacar pertama
nama Jendo Prodi Informatika. Gitu ya. Jadi ini kayak gitu. Ya, kita punya data mahasiswa, ada mahasiswa pertama. Mahasiswa pertama tuh namanya Dalmatian 101 film. Mahasiswa kedua namanya James Bond 007 film. Nah, dia punya data pacar. Pacarnya ada satu. Namanya Jendo, prodinya informatika. Gitu. Ya, bentuk datanya seperti ini. Ya, ini database-nya seperti ini bentuknya. Oke, nah sekarang kita mau simpan data NIM, nama, dan prodi ini ke Firestore. Oke, nah kita lihat nah ini ada caranya nih. Kita buka dokumentasinya dulu ya. Dokumentasinya. Ya ini. DB, collection-nya apa? Dokumennya apa? Terus di-set. Gitu kan? Nah, kita berarti DB. Ya kan? Collection-nya adalah mahasiswa, ya. Collection-nya adalah mahasiswa di sini, ya. Collection-nya adalah mahasiswa. Kemudian dokumen ID-nya adalah ID-nya, ini ID random yang dibikin ini, yang dibikin tadi ini, ya, oleh si yang pertama. Kemudian di set datanya adalah mahasiswa. Ya, coba kita run ya. Mudah-mudahan jalan. Oke, nah kita coba ya NIM-nya. Tadi di sini kan ada 00, ada dua data ya, kita tambahin satu data lagi ya. 001 John Thor, prodi arsitektur, simpan. Nah, kita lihat di sini nambah nggak? Duh, nggak nambah. Nah, nambah nih. Nah, nambah kan? John Thor. Oke, beres. Selesai. Selebihnya belajar sendiri. Ya. Selebihnya belajar sendiri. Nah, preview UTS. UTS nih harusnya ya. Tadi kan dipraktekin itu tipe database yang real time kan Pak? Real time dan Firestore. Apa bedanya? Ya. Bedanya apa ya? Baca sendiri ya. Saya belum mengoprek-oprek bedanya apa, tapi ya sebenarnya pada prinsipnya kan mirip-mirip aja nih, mirip folder dan dokumen gitu. Nanti kelebihan kekurangannya cari tahu sendiri deh. Oh gitu. Ya.
ini nanti akan saya share. Nah, kalian kan projectnya kan membuat aplikasi Android ya, menggunakan Android Studio, pakai Kotlin, kemudian menerapkan fitur natif, ada database online-nya. Nah, cuma ini mungkin ini kan nanti untuk UAS ya, untuk UAS. Nah, mungkin nanti akan ada sedikit revisi. Prinsipnya sih mirip gitu ya. Saya mau supaya kompleksitasnya itu fair aja, gitu ya. Kalau dari sudut pandang database, kompleksitasnya adalah ada tiga tabel lah, gitu ya. Ada tiga data yang saling terrelasi, gitu ya. Kalau dari sudut pandang SQL, gitu ya, ini kan kalian terbiasanya SQL. Seperti itu. Minimal satu native feature, misalnya kamera. Atau misalnya ini aplikasinya sih simple gitu ya, gimana dong? Nah, bisa jadi native feature-nya lebih dari satu. Dari sisi database-nya lebih simple, tapi implementasi native feature-nya mungkin lebih banyak. Seperti itu, ya. Nah, pada saat UTS apa yang dikumpulkan? Ya. Pada UTS ini mahasiswa diminta untuk menyelesaikan minimal 50% dari proyek tersebut, kan setengah semester ya. Setengah semester berarti setengah proyek, 50%. Nah, jadi apa itu? Tampilan aplikasi secara keseluruhan. Ya, jadi makanya saya mau konsep aplikasinya sudah dimatangkan dari sekarang. Ya, sudah dimatangkan dari sekarang sehingga tampilan aplikasinya udah bisa dibuat. Tampilannya aja nih. Tampilan navigasinya, ada menunya, ada buttonnya, bisa diklik. Tampilannya seperti apa, datanya masih dummy, nggak masalah. Tapi tidak semuanya dummy, sebagian. Ya, paling nggak ada 2 bagian. Nah, kemudian dan ini ya, ada dan mengimplementasikan salah satu dari 2 opsi berikut. Ada 2 pilihan. Nah, ada 2 bagian dari aplikasi kalian yang sudah bisa CRUD, ya, sudah bisa melakukan proses create, read, update, delete, gitu ya. Atau melakukan mengimplementasi autentikasi atau fitur natif Android. Jadi ini atau satu atau 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti file yang dikumpulkan, file proyek Android Studio-nya, APK hasil compile-nya, kemudian ada README berisi deskripsi, anggota kelompok, fitur-fitur yang sudah diimplementasikan. Nah, ada video penjelasan singkat maksimal 5 menit tentang tampilan dan fitur aplikasi yang telah diselesaikan. Video harus berupa screen record proses kompilasi proyek di Android Studio disertai penjelasan alur tampilan dan fitur yang sudah diselesaikan. Jadi kalian screen record Android Studio-nya, di play terus dijelasin. Gitu ya. 5 menit. Ya, ini nanti saya share ke grup. Ya, ini poin-poin penilaiannya. Dari sisi penilaian ada, ya, kalian ngumpulin aja dapat 30 poin. File proyek Android Studio-nya dapat 3 poin, APK-nya 3 poin, video presentasi 3 poin. Ada filenya aja 3 poin. 9 poin jadinya. Nah, kemudian dari sisi kualitas, kalau proyek Android Studio-nya bisa di-build dan di-run, 7 poin. APK-nya bisa diinstal, 7 poin. Video presentasinya baik dan jelas menurut saya, 7 poin. Oke ya. Kemudian hasil aplikasi sementara, berarti yang 50% itu ya. Tampilan menggambarkan hasil akhir dari keseluruhan aplikasi, 10 poin. Navigasi jelas konsisten, semua tampilan berjalan tanpa crash. Custom styling theme yang unik, gitu ya. Nah, itu masing-masing. Kemudian ada 2 bagian aplikasi berhasil mengimplementasikan CRUD. Oh, ini kan tadi atau ya? Iya. Ini kan tadi atau ya? Oh, berarti 30 poin.
30 poin deh. Salah satu deh. Ya, ini salah tulis berarti saya. Kode ditulis dengan rapi dan terdokumentasi. Nah, nanti saya minta di kodenya itu dikasih komen-komen ya. Kayak tadi tuh saya komen. Oh, ini melakukan apa nih? Ya. Gampang kan? Kalian sekaligus minta bantuan Copilot kan? Bikin komen, langsung dibikinin kodenya, itu sekaligus dokumentasi. Jadi proyeknya dapat A gitu. Ya. Pak, untuk feature itu perlu berapa sih ditambahkan? Minimal 1. Minimal 1. Sampai bos. Hah? Sampai bos. Iya. Notifikasi itu juga gitu. Notifikasi dia. Bisa harusnya. Pokoknya gini, ketika kalian bikin project, ya, notifikasi itu masuk sih harusnya. Di sini new project. Nah, apa yang ada di sebelah kanan ini saya anggap sebagai native feature. Ya, nih, kayaknya notification ada di mana nih? Ya, kalau kamera ini sebelum Android versi API 19 udah ada, jadi nggak ada di sini. Kamera, geolocation dan lain-lain, sensor. Tuh. Notification juga harusnya ada. Seperti itu. Oke ya. Nanti soal UAS akan saya share pas UTS mungkin ya, akan saya share soal UAS. Saya lagi mengcompile, sedang menggodok kriteria penilaiannya supaya fair gitu ya, karena supaya yang kerjanya kompleks gitu ya, dan ini jadi supaya sama-sama fair. Ya. Jadi misal UTS sudah 100%, UASnya apa gitu, UAS berarti kayak langsung ngumpulin sama deploy gitu. Oh, kalau UTS dia 100%. Misal. Oh, berarti akan saya challenge. Ya. Siapa yang punya lebih akan dikasih tambahan. Pak, UAS itu wajib deploy ke Play itu? Oh enggak, nanti saya akan pilih ya, karena Google sekarang lebih semakin ketat gitu ya. Nanti akan saya lihat yang kira-kira berpotensi untuk di publish ke Play Store, akan saya publish ya. Atau kalau kalian merasa aplikasi kalian bagus banget, jangan dipublish di UMN, bikin sendiri aja gitu ya. Siapa tahu bisa diuangkan. Ya, nah nanti praktikum projectnya individu, ya, projectnya individu nanti nanti akan dibagikan soalnya, gitu ya.